Oke, selamat malam, shalom semuanya. Malam ini adalah sesi ke-37 dengan judul yang agak berbeda, Yakub melawan Elohim, tanda tanya, melawan Allah. Apakah benar demikian? Sebab dalam benak banyak orang, peristiwa itu dipikir Yakub lagi berantem, lagi bergulat, gitu ya. Nah, malam ini kita akan belajar dan dampaknya apa. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang untuk belajar firman kebenaran. Biarlah seluruh peristiwa historis di masa lalu menjadi pelajaran buat kami dan mencerahkan pikiran perasaan kami. Agar kami tidak membuat kesalahan yang sama. Agar kami boleh memetik hikmat yang ada di dalam terang perjanjian baru. Di dalam terang Tuhan Yesus. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Berkati program ini agar sampai ke ujung bumi. Sampai kemanapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita sudah sampai kepada sesi ke-37. Dengan tema Yakub bergulat melawan Elohim. Siapakah Elohim di sini? Apakah manusia seperti Yakub bisa bergulat melawan Allah? Ini yang menjadi kesulitan di perikop ini. Kita akan bahas ya satu persatu. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita belajar itu tidak selalu urut. Ya. Jadi Yakub ceritanya sudah sampai di Haran. Yakub sudah mempunyai keluarga. Ya. Yakub sudah memiliki keluarga. Nanti kita akan bahas itu di sesi-sesi mendatang. Nah, sesi yang ini adalah Yakub kembali dari Haran ke Kanaan, ke tanah yang dijanjikan. Nah, Yakub pergi dari pamannya Laban, yaitu di Haran, dan terus menuju ke Mahanaim. Ini Bapak Ibu, Mahanaim itu ini ada di bawah nih. Ini ada kata-kata Mahanaim, ini dia ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat peta, sebenarnya kisah ini berkisar antara ini saja. Dari Mahanaim, lalu Yakub pergi terus ke lokasi yang namanya Peniel. Dalam teks asli ditulis Penuel. Diikuti oleh Esau. Nah, jadi rupanya Yakub takut terhadap Esau. Ya. Mengapa takut? Di sesi-sesi yang lalu kita sudah bahas. Karena Yakub ngakalin Esau. Mengakali Esau sehingga hak kesulungan pindah dari Esau kepada Yakub. Ya. Di dalam perjalanan kembali ke Kanaan inilah Yakub takut bertemu dengan Esau karena apa yang telah diperbuatnya kepada Esau di masa lalu. Lalu Yakub bertemu dengan seseorang dan bergulat dengannya. Siapakah seseorang itu? Inilah kisahnya. Ini petanya, Bapak Ibu lihat. Ini petanya dari Mahanaim ke arah barat, nggak jauh dari Mahanaim, ketemu suatu tempat yang nanti dinamakan oleh Yakub Penuel. Artinya wajah Allah. Face of God. Ya, Penuel. Nanti kita lihat. Ini dekat-dekat aja sebenarnya dari Mahanaim. Ya, kemudian nanti berikutnya ke Sukot, kemudian ke Betel dan seterusnya ya. Oke, tapi malam ini kita akan bermalam di Penuel ini. Apa yang terjadi di situ? Yakub bergulat dengan Elohim, saya beri judul singkatnya begitu. Ini adalah tentang perikop di Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Ya. Kita baca perlahan. Pada malam itu, rupanya Yakub dalam perjalanan Mahanaim ke Penuel,
pada malam itu Yakub bangun, Yakub dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Nah, dan dicatat dalam Alkitab, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Tidak disebutkan siapa itu. Tetapi disebutkan seorang laki-laki. Artinya apa? Berbentuk manusia. Manusia laki-laki. Diajak gulat oleh Yakub sampai pagi. Wah, Yakub rupanya luar biasa sekali ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi karena ayat ini tidak menjelaskan siapa itu, seorang laki-laki itu, maka ada banyak tafsir di dunia ini. Banyak sekali tafsir-tafsir yang beredar, ya. Ada seorang yang menafsirkan itu hanyalah seorang laki-laki biasa. Jadi manusia biasa. Ada lagi yang menafsirkan bahwa itu adalah Allah. Yang lain lagi menafsirkan bahwa itu adalah malaikat. Kisah ini bahkan ada yang mengatakan itu hanya kiasan, bukan kisah nyata. Ada lagi yang mengatakan itu hanya mimpinya Yakub atau Yakub diberi penglihatan. Ada lagi yang menafsirkan bahwa itu hanyalah nubuatan. Yang parah adalah orang yang mengatakan itu adalah mitos, dongeng. Masa manusia bergulat dengan Elohim? Ada lagi banyak sekali. Ada lagi yang mengatakan itu biasa saja mitos seperti itu. Karena dalam mitos-mitos di negeri sekitar sana, Mesir, Mesopotamia itu sudah biasa manusia bergulat dengan dewa-dewa. Ya. Nah, lalu bagaimana ini memecahkan misteri ini? Ini benar-benar kita harus mengerti prinsip membaca Alkitab. Sebab ternyata banyak orang tidak tepat ketika menafsirkan ayat ini. Jadi ayat ini tidak bisa dibaca hanya harafiah apa adanya, harus ditafsirkan. Nah, untuk menafsir kita tidak boleh sembarangan. Bapak Ibu kalau ikut pendalaman Alkitab ini, online Bible Study ini seperti biasa, saya tidak akan berhenti pada peristiwa historis. Kita akan belajar prinsip-prinsip hermeneutik, kita akan belajar bagaimana menafsir Alkitab yang benar, supaya kita tidak salah mengerti konteks daripada yang dimaksud. Siapa itu laki-laki itu? Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Siapa laki-laki itu? Pertanyaan itu dari dulu sampai sekarang didebatkan orang. Ada yang mengatakan Allah bukan, malaikat, manusia biasa, atau hanya penglihatan mimpinya Yakub. Logikanya begini, masa Yakub bergulat dengan yang ilahi? Masa manusia bisa bergulat dengan Allah? Yang benar aja. Atau ayat-ayat ini memang bukan harafiah, tetapi figuratif. Nah, yang mana yang benar? Ya, ini sangat menarik loh. Jadi kalau salah mengerti, akal kita jadi aneh. Ya, oke, kita lihat lagi. Nah, salah satu tafsir dari seorang rabi terkenal, ya, yaitu Rashi, itu di komentarinya Rabi Rashi ini menulis demikian. Our rabbis explain that this was the prince or guardian angel of Esau. Menurut tafsir Rashi, Rabi Rashi ini, yang dimaksud seorang laki-laki tadi adalah the prince of Esau atau the guardian angel of Esau, malaikat penjaga Esau. Kok bisa begitu ya?
Kok bisa lari ke penjaga Esau malaikat lagi? Ya itulah tafsir. Tafsir bisa macam-macam. Mungkin Rabi Rashi berpikir bahwa Yakub takut dengan Esau. Esau mengejar Yakub lalu malaikat penjaga Esau yang menyerang Yakub. Mungkin saja kita tidak tahu dari mana mengapa itu bisa disimpulkan sebagai malaikat penjaga Esau. Nah, ini salah satu tafsir ya. Yang konyol adalah ada yang berkata bahwa itu adalah setannya sungai Yabok itu. Jadi supaya Yakub tidak bisa menyeberang, setannya muncul gitu. Waduh, kacau balau. Banyak orang menafsirkan berdasarkan dongeng-dongeng yang ada, mitos yang ada. Kita tidak boleh seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Bapak Ibu perlu ingat prinsip dasar menafsir Alkitab. Meskipun Bapak Ibu tidak sekolah teologi, tapi kalau belajar dengan benar pasti bisa menafsir. Ya, ilmu hermeneutik itu sebenarnya sederhana, tapi bisa juga rumit. Tergantung dari bagaimana kita melakukannya. Ingat, kita harus melihat konteks dekatnya. Suatu ayat harus dibaca konteks dekatnya. Artinya, apa yang disampaikan di ayat-ayat sekitar yang kita baca. Ayat-ayat dekatnya, sebelum dan sesudahnya. Apa yang ayat itu menjelaskan apa saja. Nah, itulah yang dinamakan konteks dekat. Ya. Nah, di samping itu kita harus perhatikan konteks jauhnya. Konteks jauhnya, ya. Yaitu mungkin di pasal lain, mungkin di ayat lain atau kitab lain bahkan. Sebab seluruh Alkitab itu tidak mungkin saling bertentangan. Jadi jangan ayatiah, apalagi pilih-pilih ayat. Banyak orang begitu pilih-pilih ayat, ya. Seluruh ayat-ayat di Alkitab saling melengkapi, saling menjelaskan. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Nanti kita akan sampai di sana. Ayat di Alkitab itu tidak bisa begini, aku pilih yang ini, menolak yang lain. Tidak bisa. Ayat di Alkitab itu saling melengkapi, saling menjelaskan. Jelas ya? Bapak Ibu harus ingat ini dulu, prinsipnya. Kalau prinsip ini prinsip dasar hermeneutik. Jadi sebenarnya ini sebuah pengantar hermeneutik. Kita harus perhatikan konteks dekatnya, ayat-ayat di sekitar ayat yang sedang kita baca, konteks jauhnya, di fasa lain, di kitab lain bahkan, itu konteks jauh, berkata apa tentang laki-laki ini, apa ada di ayat lain yang menceritakan siapa laki-laki ini. Itu konteks jauh. Konteks dekatnya adalah di ayat sebelum dan sesudahnya menjelaskan nggak siapa ini laki-laki yang dimaksud ini, yang bergumul dengan Yakub, yang bergulat dengan Yakub. Ya. Jadi ingat jangan ayat ya atau pilih-pilih ayat. Seluruh ayat-ayat di Alkitab harus dicari. Siapa ini sebenarnya? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, perhatikan konteksnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita baca Alkitab kita. Kejadian pasal 32. Tadi dari ayat berapa? Ayat 22 ya. Sampai 24 tadi sudah kita baca. Sekarang ayat 25. Ketika orang itu melihat, orang itu maksudnya siapa? Ini namanya konteks dekat nih. Seorang laki-laki tadi disebut lagi nih, tapi tetap orang itu. Jadi orang laki-laki yang diajak bergulat oleh Yakub ini, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, tidak bisa mengalahkan Yakub, kewalahan. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub.
Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Terpelecok itu mungkin kesleo gitu ya, meleset ketika ia bergulat dengan orang itu. Jadi rupanya laki-laki ini bergulat dengan Yakub. Nah, masalahnya adalah bergulat di sini itu bergulat yang seperti apa? Jangan pakai pikiran sendiri, harus diperiksa di Alkitab. Sebab kalau pakai pikiran sendiri ya itu kesimpulannya bisa aneh-aneh tadi. Itu setannya Sungai Yabok lah, itu adalah aneh-aneh pokoknya. Itu adalah guardian angel-nya, malaikat penjaganya Esau lah, macam-macam ya. Oke. Nah, ayat 26. Perhatikan baik-baik. Lalu kata orang itu disebutnya masih orang itu, siapa itu belum tahu. Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Nah, ada orang yang tadi mengatakan bahwa itu setan adalah ini gara-gara baca ayat begini. Oh, kalau pagi hari dia harus cepat pergi, setan itu gitu. Waduh, ini kacau balau ini. Orang yang tidak mengerti hermeneutik bisa begitu. Bapak Ibu sekalian, kita semua tidak boleh seperti itu, mengambil kesimpulan suka-suka sendiri. Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Jadi orang ini, orang laki-laki ini yang bergumul dengan Yakub ini berkata kepada Yakub, "Biarkan aku pergi, sebentar lagi pagi." Tapi Yakub menyaut demikian, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Nah, dari sini inilah konteks dekatnya yang menjelaskan siapa orang itu, yang menjelaskan bagaimana orang itu. Nah, ini namanya konteks dekat. Hanya berapa ayat setelah disebut bahwa itu seorang laki-laki bergumul dengan Yakub tadi. Tadi itu kan di ayat 24 tadi itu. Nah, di ayat 26 dijelaskan bahwa kenapa Yakub tidak mau melepas orang itu. Bukan karena berantem, tapi Yakub memegangi orang itu terus bergumul, bergulat. Yakub tidak mau melepaskan laki-laki itu kalau laki-laki itu tidak memberkati Yakub. Perhatikan bahwa pergumulan atau pergulatan ini bukan perkelahian karena saling bermusuhan loh, bukan ternyata. Jadi jangan kita salah mengerti. Ternyata ini adalah rupanya Yakub bergulat untuk meminta berkat dari sosok ini. Inilah motif utama dari pergulatan ini, bukan permusuhan atau perkelahian, bukan, ya. Jadi Bapak Ibu kalau baca harus teliti, periksa konteks dekatnya, ya. Jadi harus diperiksa konteks dekatnya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan, kita sedang mengumpulkan data-data berdasarkan teks, bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan. Jadi perkelahian, bukan perkelahian, ini pergumulan ini karena Yakub tidak mau lepaskan kalau tidak memberkati Yakub lebih dahulu, gitu ya. Jadi bukan tinju-tinjuan atau berkelahi gitu, bukan. Oke, berikutnya. Di ayat 27 terjadilah hal yang luar biasa ini. Bertanyalah orang itu, masih disebut orang itu, Saudara, Bapak Ibu sekalian. Belum dijelaskan siapa itu. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub." Yakub artinya apa? Menipu, mengambil alih, menggantikan posisi, macam-macam ya. Kita sudah bahas di sesi yang lalu. Tetapi Israel diganti nama Yakub menjadi Israel. Kenapa? Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan kau menang. Perhatikan baik-baik. Dijelaskan di sini, Yakub diganti namanya menjadi Israel.
Mengapa? Sebab ia bergumul atau bergulat melawan Allah dan manusia, melawan Elohim dan manusia. Rupanya bergulatnya dengan Elohim dan manusia, ya. Elohim yang berbentuk manusia gitu. Nah, ini sudah mulai dijelaskan siapa orang itu. Menurut ayat 28 ini, orang itu adalah Allah, berbentuk manusia. Nah, tapi ini kan baru data-data sedikit ya, kita harus terus mengumpulkan supaya tidak ayatiah. Oke, berikutnya. Jadi mulai hari itu, Yakub, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. Nama Yakub diganti Israel sejak hari itu. Oke. Nah, arti nama Israel itu adalah ya, Yisrael, yang berarti orang yang bergumul dengan Allah. Ingat El? El itu Elohim, El, bentuk tunggal daripada Elohim. Jadi berarti Israel berarti orang yang bergumul dengan Allah. Siapa itu? Yakub. Jadi seorang laki-laki tadi adalah Allah. Tapi yang bagaimana? Jangan terlalu gampang. Elohim bagaimana? Atau orang yang bertahan sampai akhir. Atau bisa juga berarti Allah menang. Itulah arti kata Israel. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sering mendengar kata Israel, artinya itu Allah menang atau sebentar kok ini bergeser terus ya. Oke, jelas ya? Itu asal mula kata Israel. Hari ini Israel menjadi negara dan bangsa di sekitar Timur Tengah situ wilayahnya, dan petanya ini. Peta ini berubah-ubah seturut dengan masalah politik. Ya, Israel dikelilingi oleh Egypt, Mesir, Jordan, dan Republik Syria, Arab Syria, Lebanon, macam-macam. Ya, oke, kita lanjutkan. Kembali kita diingatkan, perhatikan konteksnya. Ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Yakub gantian nanya, siapa namamu? Tetapi sahut orang itu, mengapa engkau menanyakan namaku? Enggak dijawab. Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Jadi karena Yakub ngotot, lalu diberkati. Ya. Ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel. Kenapa? Sebab katanya aku telah melihat Allah, Elohim. Jadi Yakub sendiri mengkonfirmasi bahwa ia bertemu dengan Elohim. Berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Hari itu semua orang berpendapat kalau ia bertemu dengan Elohim pasti ia mati. Makanya Yakub mengatakan tetapi nyawaku tertolong, aku kok selamat ya. Padahal aku bertemu Elohim, bertemu Allah sendiri. Ya, oke. Peniel ini dalam teks asli Alkitab dipakai kata Penuel, artinya face of God, wajah Allah, terjemahan bahasa Indonesianya. Ya, mengapa? Karena rupanya Yakub sudah ketemu, melihat Allah. Gitu. Jadi yang dilihat oleh Yakub adalah Elohim. Dalam hal ini diterjemahkan God bahasa Inggris atau Allah dalam bahasa Indonesia, yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani Elohim. Ya. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi konteksnya memang Elohim.
Oke, kita lanjutkan dulu. Belum selesai kan? Di ayat 31, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, lalu pagi hari. Ketika ia telah melewati Peniel atau Penuel tadi, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Ingat ya tadi ya, Yakub pangkal pahanya dipukul hingga terpelecok. Di ayat 32, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal atau paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Perikop ini berhenti sampai di sini di kitab Kejadian pasal 32, tetapi kita harus mengejar ke seluruh Alkitab. Apa yang dimaksud? Apa benar itu Elohim? Lalu mengapa ada banyak orang menafsirkannya bisa bermacam-macam? Ada yang berkata itu malaikat, ada yang berkata itu manusia biasa, ada yang berkata itu para malaikat, ada yang berkata itu penjaga, malaikat penjaganya Esau, ada yang berkata itu hanya dongeng dan sebagainya. Mengapa bisa begitu? Ya, kita pakai Alkitab saja, jangan pakai pikiran sendiri. Oke. Ternyata di Hosea pasal 12 ayat 3 sampai 5 dijelaskan lebih lanjut peristiwa itu. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Yang dimaksud ini tentu Yakub. Kita sudah bahas bahwa sebenarnya itu bukan menipu. Sebab di dalam kandungan tidak bisa menipu, masih janin. Bagaimana bisa menipu? Itu mendesak saudaranya, berdesak-desakan. Sehingga Ribka sengsara. Coba ikuti sesi sebelum sesi ini. Ribka bahkan sampai berkata, untuk apa aku hidup kalau begini? Sang bayi tendang sana, tendang sini, saling berebut tempat. Rupanya Yakub sejak bayi sudah menendang ke sana kemari, ingin mengambil posisi saudaranya. Bukan menipu sebenarnya. Dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah, Elohim. Rupanya di kitab Hosea ditekankan lagi bahwa yang bergumul dengan Yakub itu Elohim. Itu ayat 3 ya. Sekarang ayat 4. Ia bergumul dengan malaikat, mal'ah, dan menang. Loh, di ayat keempat sekarang disebut malaikat. Tadinya Elohim, sekarang malaikat dan menang. Tadinya Elohim, sekarang pakai bergumul dengan mal'ah dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan, huruf besar semua ya, dibaca Adonai. Allah semesta alam, Tuhan namanya, Adonai namanya. Yaitu Yud He Waw He atau Yud He Vav He. Ya. Berdasarkan kitab Hosea, Daud bergumul dengan Elohim, tapi disebut juga malaikat. Jadi bagaimana ini? Ingat, Alkitab tidak ada yang saling bertentangan atau tidak klop. Pasti ini maksudnya mal'ah atau malaikat yang Elohim juga. Nah, begitu cara baca Alkitab itu Bapak Ibu. Jadi jangan, loh kok beda-beda, plin-plan ini Alkitab. Bukan, bukan. Ternyata itu malaikat. Ya benar, mal'ah ya. Tapi Elohim juga iya. Apa artinya? Nah, yang akan kita lanjutkan. Ya. Jadi kalau kita kumpulkan data-data tadi, itu kita mendapatkan siapa seorang laki-laki ini. Seorang laki-laki istilahnya. Dalam bahasa Ibrani dalam bahasa Yunaninya terjemahan Septuaginta, anthropos. Kejadian 32 ayat 24 itu. Dan itu sudah benar terjemahnya. Seorang laki-laki. Anthropos. Manusia laki-laki. Kemudian Yakub minta berkat kepadanya, bukan berkelahi loh. Ingat itu, bukan berkelahi, minta berkat. Jadi bergumul.
Bergulat itu karena Yakub pegangan dia terus, tidak boleh pergi. Ya, perhatikan. Yakub minta berkat kepadanya. Siapa itu yang bisa memberkati? Ya, ia mengubah nama Yakub menjadi Israel. Ini seorang laki-laki ini punya otoritas mengubah nama Yakub menjadi Israel. Hebat sekali ya. Pasti bukan manusia biasa. Karena perubahan nama di Alkitab bukan cuma perubahan sebutan, tapi perubahan seluruh hidupnya. Perubahan bagaimana ia harus hidup. Perubahan misi hidupnya. Dari Yakub menjadi Israel, ada misi yang lebih penting. Ya, Allah pemenang. Itu bergumul dengan Allah, ya. Nah, Yakub menamakan tempat itu Penuel, artinya wajah Allah, wajah Elohim, ya. Allah atau Ibraninya Elohim itu dikatakan memang Yakub bertemu Elohim, bergulat dengan Elohim. Nah, di dalam Hosea 12 ayat 4 tadilah baru dikatakan itu malaikat, mal'ah, dalam terjemahan Yunaninya angelos, seorang utusan, seorang malaikat, ya. Jadi, sosok ini adalah ia tampil sebagai seorang laki-laki, sebagai malaikat, tapi malaikat yang khusus karena punya otoritas, yang biasanya kalau di Alkitab disebut malaikat Tuhan. Tuhannya tapi huruf besar. Dia Elohim sebenarnya. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Ya, jadi kalau kita lihat, oke Bapak Ibu sekalian, coba kita belajar dari kasus ini. Kasus ini terlihat sederhana, tapi kalau Bapak Ibu baca sendiri akan mengalami kesulitan sebab komentari yang ada, yang buku-buku yang ditulis, itu berbagai macam tafsirnya. Yaitu tadi yang sudah saya bahas. Ada yang menafsirkan itu manusia biasa. Ada yang menafsirkan yang itu nggak jelas dari mana asalnya. Kok bisa berpikir bahwa itu mungkin setannya Sungai Yabok. Ini aneh ini. Rupanya ada dongeng setan Sungai Yabok zaman dulu ya. Mungkin ini dipikir sama dengan dongeng itu kali. Ada yang berpikir malaikat. Nah, contohnya Rabi Rashi itu di komentarinya ia menulis bahwa itu adalah malaikat penjaganya Esau. Saya nggak tahu dari mana bisa menafsir seperti itu, tapi itu salah satu tafsir. Tafsir yang lain macam-macam pokoknya. Bahkan ada yang menyampaikan eh, kisah di mitosnya Mesir. Ada manusia yang bergumul dengan dewa-dewa. Begitu, dipikir paralel, padahal tidak. Sebab yang ditemuin oleh Yakub adalah Elohim himself, adalah malaikat Tuhan, Mal'ah Adonai. Ia menunjukkan otoritasnya. Ia bisa memberkati Yakub, ia bisa mengganti nama Yakub menjadi Israel, memberikan misi baru kepada Yakub. Ingat, ada konteks dekat, ada konteks jauh. Konteks jauh itu contohnya di Hosea. Ya, contohnya di Hosea itu tadi kita sudah bahas. Hosea menjelaskan bahwa itu adalah Elohim, itu adalah mal'ah atau malaikat. Jadi malaikat Tuhan sebenarnya. Nah, itu konteks jauh. Belum lagi kalau kita bongkar di Perjanjian Baru dan sebagainya. Nanti kita akan mendapatkan kesimpulan yang alkitabiah. Jadi Bapak Ibu meskipun perikopnya itu pendek, itu menjadi persoalan kalau tidak dianalisa secara
panjang lebar. Banyak orang kalau baca Alkitab itu kan eee, cuma satu ayat atau satu perikop, kan biasanya begitu. Jadi biasanya orang selalu melihat satu perikop atau ya paling paling banyak satu perikop lah. Kebanyakan bahkan ada yang cuma satu ayat. Itu bermasalah itu cara baca seperti itu. Tidak akan bisa memecahkan persoalan-persoalan teks yang seperti ini. Sebab dibutuhkan analisa konteks jauh dan sebagainya. Demikian juga orang yang mengandalkan leksikon, kamus, atau interlinear, ia akan mendapatkan kata-kata teks aslinya, Ibraninya, Yunaninya. Tapi ia tidak akan mendapatkan konteksnya kalau tidak menganalisa dengan sejauh mungkin konteksnya. Artinya di kitab-kitab lain kita harus telusuri, harus dicari maksudnya apa, ya. Eee, Bisa juga di kitab-kitab di luar Alkitab apakah ada yang mendukung, tapi itu sekunder. Yang terutama primer kita harus berdasarkan Alkitab, tidak boleh berdasarkan yang lain. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, ini pertama diperkenalkan sebagai seorang laki-laki yang bergulat dengan Yakub, yang diajak gulat oleh Yakub. Gulatnya itu bukan berkelahi, tapi Yakub memegangi terus, ingin diberkati. Yakub tahu ini sosok ilahi. Ternyata ia adalah Mal'ah Adonai. Nah, Mal'ah Adonai ini, sebentar ya, kita buka. Sebentar Bapak Ibu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Jadi sebenarnya kita bisa lihat begini. Saya sharekan dulu screen-nya ya. Ini ada screen penting yang saya mau sharekan. Ya. Jadi kesimpulannya, sosok ini adalah makhluk surgawi, utusan dari surga, malaikat khusus, yaitu malaikat Tuhan, Mal'ah Adonai, yang memiliki otoritas untuk memberkati dan mengubah nama Yakub. Mengubah nama artinya mengubah misinya hidupnya Yakub. Inilah peristiwa yang biasa disebut dengan teofani. Teofani itu penampilan yang ilahi, menjadi seperti manusia. Atau lebih tepatnya dalam hal ini Kristofani. Sebab yang tampil sebagai malaikat Tuhan, Mal'ah Adonai itu adalah Allah Anak, yaitu Kristus. Kalau kita perhatikan seluruh kejadian di Alkitab di Perjanjian Lama, itu hampir semua bahkan itu yang tampil adalah Kristus. Bapa di surga selalu mengutus putranya yang tunggal, yaitu Kristus. Jadi banyak orang berpikir Kristus hanya tampil di Perjanjian Baru setelah inkarnasi. Padahal pra-inkarnasi Kristus sering tampil di Perjanjian Lama. Nah, ini perlu dipelajari baik-baik. Inilah salah satu teofani, penampilan Allah dalam bentuk manusia. Kalau dalam kasus ini tepatnya adalah Kristofani, Kristus yang tampil dalam bentuk manusia. Bapak Ibu kalau lihat lukisan-lukisan ini cenderung mengartikannya sebagai malaikat, dikasih sayap segala. Padahal itu tidak mungkin bersayap. Yakub melihat sosok ini seorang laki-laki, bukan nggak disebut malaikat. Seorang laki-laki bentuknya, bukan punya sayap. Kalau punya sayap begitu kan aneh jadinya. Tapi lukisan-lukisan kebanyakan melukiskan punya sayap. Ya. Nah, jadi Kristus selalu tampil di Perjanjian Lama sebelum inkarnasi.
Begitu Bapak Ibu. Jelas ya? Jadi Tuhan kita itu sudah sejak lama ikut campur dalam dunia kita ini. Sampai akhirnya inkarnasi. Sampai kembali ke surga. Sampai nanti bahkan akan kembali lagi menjemput orang-orang kudusnya. Semuanya dikerjakan oleh Kristus. Ya. Jadi yang bergumul dengan Yakub ini adalah Kristofani, penampilan Kristus dalam bentuk manusia. Kalau Bapak Ibu belajar dengan baik, di Alkitab itu selalu ada penampilan para malaikat. Itu pun bukan bersayap. Contohnya waktu peristiwa Sodom dan Gomora, malaikat tampil sebagai apa? Ada 3 malaikat dikatakan. Sebagai seorang laki-laki, 3 orang laki-laki. Nah, dalam peristiwa Sodom Gomora di sesi yang lalu kita sudah bahas ya, bahwa 2 itu memang malaikat biasa, tapi yang satu itu adalah Adonai sendiri, Tuhan sendiri. Disebut malaikat Tuhan, Mal'ah Adonai. Demikian juga yang bergumul dengan Yakub, Kristofani, penampilan Kristus di Perjanjian Lama. Oke, berikutnya kita akan melihat di minggu depan dengan tema kebaikan Esau. Bapak Ibu sekalian kalau melihat judul ya, jangan menilai berdasarkan judul. Ada banyak hal yang kita pelajari di dalam hikmat-hikmat yang luar biasa. Contohnya malam ini. Ya, oke. Kita share-nya kita matikan dulu. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak terasa sudah 45 menit ya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua, bahwa Kristus selalu tampil sejak dahulu sampai nanti selama-lamanya. Jadi kalau kita punya Tuhan seperti Kristus, itu Tuhan yang benar. Tuhan mana yang seperti Kristus? Tidak ada. Dewa mana yang menampilkan diri kepada manusia? Berinteraksi, melindungi, menyembuhkan, mendidik, berinteraksi langsung dengan manusia. Dewa mana? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus. Bedanya Elohimnya Israel dan Elohimnya yang lain, sesembahan yang lain, Elohimnya Israel itu nyata. Sejak dahulu nyata. Bapa selalu mengutus sang anak. Tapi kalau Elohim-Elohim yang lain, dewa-dewa maksudnya, pernah turun ke bumi? Tidak pernah. Pernah Pak? Ya, dongeng. Tidak ada di historis bukan? Bukan peristiwa nyata. Itu bedanya. Kebenaran sesuai dengan kenyataan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita mengerti dan kita mau berubah. Kita beruntung dan kita diberkati sebenarnya. Kita sangat diberkati kalau kita memiliki Alkitab yang bukan mitos. Yang semuanya adalah historis. Bahkan semuanya akan menjadi kenyataan di masa depan. Kristus akan tampil menjemput orang-orang kudusnya. Amin. Oke, co-host. Ya, baik, kita sambung dalam sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Wisnyo atas penyampaian materinya. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat raise hand dan membuka video. Pertanyaan pertama kepada Ibu Lilis, silakan Bu. Terima kasih Ibu Ribka. Ya, Ya. salam. Shalom Bu Lilis, Ya, silakan. Ini memang untuk perikop ini saya sudah lama menggumulkannya ya Pak ya, karena memang mengerti. Jadi tadi Bapak mengatakan bahwa sebenarnya sosok manusia ini ini adalah real, bukan penglihatan, bukan mimpi ya Pak. Ya, tapi betul. bertemu pribadi, sosok pribadi. Betul.
Cuman ini Pak, saya mohon penjelasan untuk ayat yang ke-25 Pak. Ya, Ayat 25 itu ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Jadi sosok ini tidak mengalahkan Yakub atau memang dia tidak mau ini secara fisik, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Berarti ini secara harafiah ya Pak ya? ya, itu harafiah. Benar. Kan Yakub terpelecok sehingga jalannya tidak bisa itu lurus kan? Betul Pak. Sekiranya ada yang bertanya kepada saya, kenapa dia tidak bisa mengalahkannya itu Pak? Apa yang harus saya jawab Pak? Apakah orang ini tidak mau melukai Yakub atau bagaimana Pak? Mohon Ya, oke, baik. kasih. Jadi kalau kita mengerti persoalannya bahwa itu bukan tinju-tinjuan atau berantem berkelahi, itu Daud pegangan terus ke orang itu. Kewalahan, nggak mau dilepas Daud. Jadi mengalahkan di sini bukan karena kalah tinju-tinjuan atau berkelahi, bukan. Kewalahan mau melepaskan Yakub nggak bisa gitu, karena Yakub itu kuat gitu. Iya. Jadi bukan adu apa Fisik. gitu, bukan ya, bukan adu fisik, tapi Yakub ini gandoli terus lah bahasa Jawanya gitu. Pegangan terus gitu. Jadi orang ini merasa, waduh ini nggak bisa lepas nih, lalu dipukul lah pangkal pahanya gitu. Baru lepas kesakitan. Mengerti Pak Wigno, terima kasih. Oke, ya, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diberi pencerahan bahwa Kristus sudah berkarya prainkarnasi. Kami mengucap syukur kalau jalur Mesias itu terus berlangsung atas campur tangan Tuhan juga. Dan keselamatan sampai hari ini pun Tuhan intervensi dalam hidup kami, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, bimbing kami terus masing-masing kami. Biar setiap kami melewatkan hari dengan penuh berkat, dengan memuliakan Tuhan, dengan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tidak mau buat salah Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Bapa di surga, berkati program ini, sehingga boleh berkembang, makin lama makin banyak orang diselamatkan. Dan juga orang-orang yang mendukung program ini, Tuhan berkati seluruh keluarganya. Juga kami semua yang taat, tekun mengikuti program ini. Tuhan pakai hidup kami menjadi saluran berkat. Agar setiap kami bagikan link ini kemanapun, mengubah jiwa-jiwa yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, ke depan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Agar program ini boleh berlangsung selama mungkin, menurut kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wigno Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.